Syekh Hasan Abdul Bar atau Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Bar. Selengkapnya Sayyidi Syarif Muhammad Hasan Abdul Bar bin Hasan Safurijal bin Muhammad Hasan Genggong, lebih dikenal dengan sebutan Nun Bang, merupakan keturunan dari seorang syekh mursyid di Tariqat Naqsabandiyah Ali Ba'alawiyah. Sang kakek adalah mujaddid dan syekh mursyid Naqsabandi terkemuka dari Indonesia, yaitu Syekh Hasan Genggong. Ia adalah salah seorang pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Ulama pendidik yang dikenal sangat tegas dalam urusan hukum fikih ini menghabiskan waktunya dengan mengajar dan membimbing rohani para santri dan masyarakat. Ia dilatih dalam semua perintah tasawuf dan diberi izin untuk memulai dan melatih pengikut dalam Tariqat Naqsabandiyah Ali Ba'alawiyah. Di masyarakat Santi Ikhwan Tariqat, Syekh Hasan Abdul Bar juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal atau karamah Syekh Hasan Abdul Bar terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Genggong Probolinggo. Dengan salah satu tanda keajaibannya adalah karamah yang masyhur, memiliki keistimewaan mendapatkan kabar dari malaikat maut Israel apabila ada orang yang hendak dicabut nyawanya. Lahir di desa Karangpong, Pajarakan, Probolinggo, tepatnya di pesantren Zainul Hasan Genggong, pada hari Ahad tanggal 17 Rabiul Tsani 1377 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 10 November 1957 Masehi. Beliau lahir dari pasangan almarhum Almarfurullah Kiai Hasan Safurijal dan Nyai Hajah Aisyah Multazamah. Menempuh pendidikan yang pertama yaitu pesantren Zainul Hasan Genggong, kemudian pesantren Rawdatul Ma'ruf Al-Hasaniyah Pasuruan, pesantren Yambaul Quran Kudus, pesantren Darul Ulum Patirongan Jombang, Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, Universitas Al-Azhar Mesir. Seperti halnya para putra kiai yang lain, Syekh Hasan Abdul Bar menghabiskan masa kanak-kanaknya di lingkungan pesantren Zainul Hasan Genggong. Sejak kecil beliau memiliki karakter penyabar dan sangat mengayomi adik-adiknya, termasuk Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah dan Kiai Hasan Saiful Islam. Dalam asuhan dan didikan ayahandanya, Kiai Hasan Abdul Bar dapat bimbingan agar supaya istiqomah berjamaah sejak usia dini. Hingga pada masa ibtidaiyah, beliau mengembara ilmu ke Pasuruan di pesantren Rawdatul Ma'ruf Al-Hasaniyah asuhan Kiai Humaydi Abdul Majid yang juga salah seorang santri Syekh Muhammad Hasan Sepuh Genggong. Inilah beliau mendapatkan kesempatan menjalin hubungan sangat dekat dengan wali masyhur yaitu Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Selepas dari Pasuruan, beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Kudus, tepatnya di pesantren Yambaul Quran asuhan Kiai Arwani Amin. Di pesantren ini beliau mendapatkan perhatian khusus dari sang kiai yang berjuluk maestro penjaga qiraatus sab'ah ini. Walaupun tidak sampai khotam 30 juz, Kiai Arwani mengizinkannya melanjutkan ke pesantren Darul Ulum Jombang untuk menimba ilmu kepada Kiai Haji Musta'in Romli. Setelah kurang lebih 3 tahun di Jombang, rupanya beliau ingin menambah pengalaman di dunia kampus. Kampus pilihannya saat itu jatuh pada Universitas Islam Indonesia, yaitu UII Yogyakarta. Namun di kota pelajar ini beliau tak bertahan lama. Saat asik-asiknya kuliah, ternyata beliau mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Kesempatan itu tak beliau sia-siakan dengan modal ilmu agama yang beliau dapatkan dari pengembaraan ilmu di beberapa pesantren. Akhirnya beliau berhasil lulus dalam mengikuti ujian beasiswa. Di kampus populer yang menjadi idaman para pelajar ini, beliau tenggelam dalam lautan ilmu. Hari-harinya dihabiskan untuk menimba ilmu kepada para masyayikh. Salah satu guru beliau yang sangat mengesankan adalah Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Bahkan kepada ulama tafsir terkemuka ini, beliau mendapatkan kesempatan untuk privat secara langsung. Sebagian karib beliau selama di Mesir yaitu Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, yang juga adalah adiknya sendiri, Ki Haji Rubai Ahmad Munawar, Nusa Tenggara Barat, Profesor Dr. Amal Fathullah Zarkasi MA,
almarhum Kiai Haji Maktum Jauhari Pondok Pesantren Al-Amin Balondoan Madura. Sepulangnya dari Mesir, beliau menikah dengan seorang wanita bernama Ning Ayu Anugrahwati, berasal dari Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Dari pernikahan ini, beliau mempunyai 4 putra-putri, yang itu diantaranya Ihsanu Aunillah, Farah Yasmin, Agisni Salah Sakinah, Izzatul Azizah. Sesuai dengan penuturan dari para ikhwan senior Thariqah Naqsabandiyah Ali Ba'alawiyah, Syekh Hasan Abdul Bar mulai aktif berthariqah sekitar tahun 1998 Masehi. Saat itu, ia terpanggil untuk mengikuti jejak kakeknya, yaitu Syekh Hasan Genggong, yang memegang erat 4 pilar dalam Islam, yaitu syariah, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Maka dengan segala upayanya, beliau mencari para murid yang belajar langsung kepada Syekh Hasan Genggong dalam thariqah. Dalam pencarian itu, di saat ia tertidur, tiba-tiba Syekh Hasan Genggong datang menepuk-nepuk paha beliau seraya berkata, "Jaga julian buan baiat thariqah entar kebucor." Yang artinya, bangunlah nak, baiatlah thariqah dan berkunjunglah ke Bucor. Yang mana Bucor adalah sebuah desa terpencil di lereng Gunung Kertonegoro. Menuruti perintah sang kakek, ia pun segera berangkat meski belum tahu persis harus pergi kemana dan kepada siapa. Setelah melalui pencarian yang cukup melelahkan, perjalanan itu akhirnya Allah mempertemukan beliau dengan apa yang ia cari. Awalnya beliau mendatangi Kiai Haji Sufyan Miftahul Arifin Seletreng Situbondo, yang merupakan murid thariqah Naqsabandiyah dari jalur Syekh Hasan Genggong saat ia menjadi santri di pesantren Sayyidul Hasan Genggong. Sesampainya di kediaman Kiai Sufyan, beliau mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu untuk berbaiat thariqah. Namun Kiai Sufyan tidak bersedia, seraya mengatakan bahwa di daerah Bucor itu ada seorang mursyid putra dari mursyid sebelumnya. Dalam kegelisahan tersebut, beliau juga sowan ke Makbarah Nun Abdul Jalil memohon petunjuk kepada Allah agar diberi kemudahan. Akhirnya ia mendapatkan isyarat dari Nun Abdul Jalil, sebagaimana cerita yang pernah beliau sampaikan bahwa Nun Abdul Jalil hadir di kediaman beliau bersama para mursyid lainnya, yaitu dari Syekh Tuki, Syekh Hasan Genggong, hingga Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran beliau memberi isyarah kepada Syekh Hasan Abdul Bar, seraya memberikan catatan urutan kemursidan thariqah Naqsabandiyah Ali Ba'alawiyah. Setelah mendapatkan titik terang, kemudian beliau mendatangi guru yang dituturkan dalam isyarah itu, seorang kiai tersembunyi di daerah Bucor Wetan, Kabupaten Probolinggo, namanya Kiai Ahmad bin Syekh Tuki, seorang ulama khumul yang tidak terpesona dengan popularitas. Bak mutiara yang terpendam, ia memilih untuk bersembunyi di kawasan lereng Bukit Kertonegoro, Pakuniran. Sesampainya di kediaman Kiai Ahmad bin Syekh Tuki, ternyata beliau memang menunggu kedatangan Syekh Hasan Abdul Bar. Singkat cerita, Syekh Hasan Abdul Bar lalu berbaiat thariqah ke Syekh Ahmad bin Syekh Tuki dan mengamalkannya dengan istiqamah, bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Sebagai seorang salik, beliau juga sering didatangi Nun Abdul Jalil secara yaqadhah, terjaga bukan mimpi, dan memberikan bimbingan bagaimana cara berzikir thariqah yang benar. Hingga akhirnya 3 tahun sebelum Syekh Ahmad bin Syekh Tuki wafat, seraya memohon maaf, Syekh Ahmad bin Tuki menyerahkan kemursidan beliau dalam thariqah Naqsabandiyah Ali Ba'alawiyah kepada Syekh Hasan Abdul Bar dan mengajarinya bagaimana cara membaiat murid-murid dalam thariqah. Saya sebenarnya hanya ingin berthariqah saja. Saya tidak pernah ingin jadi mursyid, sebab saya tidak pantas untuk itu, tutur Syekh Hasan Abdul Bar kepada salah seorang santrinya.
Jadilah urutan kemursidan Tariqah Naqsabandiyah Ali Ba'aliyah sebagai berikut. Dari Syekhuna Al-Arif Billah Syekh Hasan Jazuli Al-Manduri, kemudian kepada Syekhuna Al-Arif Billah Syekh Hasan Kenggom, kemudian Syekh Tuki, kemudian Syekh Ahmad bin Tuki, kemudian Murabbi Ruhina Syekh Hasan Abdul Bar bin Hasan Sefurjal. Pada tanggal 30 Agustus 2020 Masehi, tepatnya pada hari Ahad sekitar jam 18.20 waktu Indonesia Barat, sang Murabbi menghadap ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi Genggong kehilangan sosok ulama karismatik dan tawadhu yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat untuk dimintai nasihat dan doa. Secepat kilat kabar meninggalnya beliau tersiar di penjuru Nusantara. Bukan hanya santri Genggong yang merasakan kesedihan atas kepergian beliau, namun masyarakat umum pun turut berbondong-bondong bertakziah ke kediaman beliau untuk memberi salam hormat terakhirnya. Ribuan pentakziah mengiringi pemakaman beliau dengan suasana haru menjadi bukti besarnya cinta beliau kepada umat. Tak sedikit pula dari mereka menjerit memanggil-manggil nama syekh, memanggil nama kiai, sembari melambaikan tangan saat peti jenazah dihantar ke peristirahatan terakhir. Tak ada yang mengira beliau akan meninggal secepat ini. Sekitar jam 14.00 waktu Indonesia Barat, beliau masih menghubungi santrinya, menanyakan kondisi kesehatannya dan berpesan agar memperbanyak istighfar. Kepedulian beliau kepada santri-santri dan murid Tariqah lainnya sangat luar biasa. Percakapan beliau sempat terekam hingga akhirnya beliau wafat dengan wajah yang berseri-seri tersenyum. Dengan tasbih yang melingkar di kedua tangannya, beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Waluyo-Jati Keraksaan Probolinggo. Selamat jalan sang Murabbi Ruhina.